في رحمة
ودخل فيها والبغاء ودخل في عقبين فكيف نقريت كما دخل بها القضاء أول فضيلة المعجزات في قول الله فليس رسول الشرفاء ونبيت الشياطين من السماء بشهوب المخلقات قال جعل الجبل من الجن ومسرد الزمر الذي بالروحاني لما تعلق بصدر المشفري واشرب من بيده الذي حده يدعى المراضي الله صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وعوذ بالله من بين يديه القيامة في ربي على من تضل الغمام تضيع السحائب فجري الأنبياء إليه النوائب ألفي الأكبير فمنوني الحاجب سمعه يسمع ظهيرا فلا بصره إلى السمع اتباع الذاهب قدمه قبله البعير فزال مشتكه من البحر والنوائب آمن به القوم وسلمت عليه الأشجار وقالت الأحجار وحن إليه الجن حليم حزين نادب يداه تبركتهما في الرضاع والمشارب وجهه لا ينقل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراتب للوضع يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفع إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يقوم على سائر الكواكب فإذا ارتقى على الكون وفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا الذي هو المخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ثم عبد من العرش والأيام فأشرقنا الجميع المآرب فإذا شربت نربت غيبة منه كأشرب القلب سعد إلي أرواح محبين على الأقدام والنمير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Wali Songo Pak Haji Sukarno Joyo yang hadir bersama kita, dan insya Allah setiap hari Sabtu terus bersama kita selama bulan Ramadan. Ketua Jamaah Wali Songo Ustaz Hasanuddin yang selalu istiqomah menyiarkan sholawat di kota Ternate, dan para sesepuh, para hujjaj yang hadir, sesepuh Wali Songo maupun sesepuh dari saudara saya Lailatul Istimewa. Mudah-mudahan jalinan silaturahim ini terus berjalan, terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Amin. Dan seluruh jamaah Wali Songo, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semuanya termasuk umat-umat Rasulullah yang layak mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku sekalian, para santri yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam Sabtu ini, di samping kegiatan rutinitas jamaah Wali Songo, juga kita niatkan, kita rangkaikan dengan halal bihalal jamaah dan para santri BP Darul Falah. Mudah-mudahan tempat ini nanti selalu menjadi saksi perjuangan para jamaah ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak kalah pentingnya, malam ini juga ada momen spesial buat Pak Chandra yang ba'da maghrib tadi melangsungkan akad nikah, dan luar biasa akad nikah didoakan oleh para santri. Mudah-mudahan mari kita kirimkan Fatihah khusus Pak Chandra dan Bu Sunardi, mudah-mudahan langgeng sama wa ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Para jamaah yang Allah muliakan, meneruskan pembahasan malam minggu lalu terkait dengan ubudiyah, dengan persoalan fikih yang setiap hari kita jalankan agar supaya ibadah kita itu didasari oleh ilmu dan semakin tumbuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang tohar, sarana air untuk bersuci. Ternyata tidak semua air itu bisa digunakan bersuci. Bahkan dibagi lagi, ada 4 macam air. Ada air suci, mensucikan, air suci, mensucikan tapi makruh, air suci tapi tidak mensucikan, dan air mutanatis. Itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Pada malam hari ini, insya Allah beberapa menit ini kita sudah lanjut masuk ke pembahasan wudhu. Faslun wa furudul wudhu'i sittatu asya. Pasal ini menjelaskan tentang fardu-fardu wudhu. Ini mulai kita SD, SMP, SMA itu belajar fardu wudhu mungkin di luar kepala. Atau barangkali di antara kita menjalankan wudhu itu hanya sekedar mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru kita. Atau barangkali kita masih belum bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan-jangan yang sunnah kita kerjakan, yang wajib kita tinggalkan, sehingga wudhu kita tidak sah. Ini pentingnya kita membahas fikih. Fardu wudhu itu sittatu asya'a, ada 6. Ini anak-anak ini hafal ini. Ada 6 fardunya wudhu. Yang pertama apa? Coba. Niat. Yang pertama an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat di saat membasuh wajah.
Kalau niatnya sebelum membasuh wajah tidak sah wudhunya. Pernah gak kula panjenengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, langsung nawaitnya. Pernah gak begitu kira-kira? Padahal niat itu tempatnya bersamaan dengan sampainya air ke wajah. Jadi sebelum kita ambil air membasuh muka, kita niat tidak dihitung. Itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'i at-talaffuz bin niat. Tapi tempat niat itu muqtaronan bil fi'li. Jadi harus bersamaan dengan ketika kita mengusap wajah. Jadi kita ngambil air di keran, ketika air ini sampai di wajah, di situ niat. Di mana tempatnya? Di hati. Gitu. Karena niat niku ya tadi itu muktaronan bi qasdus syai' muktaronan bi fi'li. Ya. Jadi harus bersamaan dengan sampainya air kepada wajah kita. Itu caranya bagaimana yang benar. Sebelumnya kita bisa niat nawaitul wudu'a, tapi ketika kita membasuh wajah, hati kita niat, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau di hati kita ucapkan nawaitu itu bersamaan dengan sampainya air di wajah. Kalau sebelum itu tidak sah niat kita. Itu hukumnya sunnah. Makanya ini pentingnya kita mengaji fikih itu di situ supaya benar amal ibadah kita. Yang pertama niat. Yang kedua apa? Para santri masih ingat di kitab Safinatun Najah. Apa saya? Ya? Bahasa Arabnya apa? Hah? Iya, semuanya ini doakan anak-anak bulan Juli berangkat ke Lamongan lomba baca kitab tingkat nasional antar pondok pesantren saya. Amin. Doakan insya Allah tanggal 14-15 berangkat santri kita ada 3 orang mengikuti lomba musabaqah qiraatul kutub tingkat nasional di Lamongan di Ponpes Sunan Derajat. Ya, daftarnya sudah masuk di Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa bersaing dengan santri-santri di Jawa. Insya Allah kita ikhtiar. Dan alhamdulillah tahun ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kemarin santri baru kita mungkin paling jauh Sanana, tahun ini ada yang dari Jawa Tengah 2 orang. Sekarang masih ujian SD, mungkin tesnya menyusul. Dari Ambon, asli dari Ambon 1 orang masuk sini. Keluarganya di sana, tinggalnya di sana, tapi daftar nyantri di sini. Siapa yang bangga? Kita semuanya. Ternyata bukan orang-orang Ternate yang mondok di Darul Falah. Nah tahun ini insya Allah dari provinsi lain sudah mulai masuk ke sini. Bahkan yang dari Ambon minggu lalu niku apa ya? BBE lari niki suruh datang, diutus orang tuanya bawa uang langsung mau dilunasi. Nah bilang jangan. Ya, belum tes, belum ada pengumuman, belum bisa pembayaran, hanya pendaftaran 200.000. Padahal sudah bawa berapa juta melunasi. Kan tahapan-tahapan itu tes nanti tanggal 27, setelah itu pengumuman kelulusan baru boleh registrasi. Nah ini mudah-mudahan dengan beraneka macam santri dari berbagai daerah ini akan menambah persaingan di antara santri Darul Falah. Bahkan yang di Jawa Tengah itu katanya ada yang kelas 1 SMP mau pindah sini, cuma saya suruh masuk 3 orang yang mau pindah. Sudah kelas 1, ada dari pondok lain mau masuk sini, saya turunkan tetap kelas 1 supaya bisa mengimbangi pelajaran yang pertama. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah. Nah, yang perlu kita ketahui sampai mana batas-batas yang harus terkena air. Jangan-jangan kita hanya ambil air ini mau, atau santri, ini bukan jamaah, santri yang penting. Wudhu yang benar itu bagaimana? Ada batasnya, area wajah yang harus dibasahi.
Di sini dijelaskan wahadduhu, batas-batas yang harus dibasuh, tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lihyatain. Jadi dari atas ke bawah, dari atas itu sampai mulai batas tumbuhnya rambut di atas batuk nih bangit, sampai di bawah akhir batas apa nih? Dagu sampai leher itu harus terkena air. Sedikit saja tidak sampai air, mulai dari sini sampai sini nggak sah wudhunya. Itu dari atas ke bawah. Dari samping itu bainal udunain, dari dua batas telinga sini sampai sini. Jadi kalau mutar itu mulai batasnya rambut sampai leher. Kalau sampai sini saja belum sah, sampai di bawah ini tulang-tulang rahang. Nah itu sampai Pak. Itu semuanya harus dibasuh. Kalau sedikit tidak terbasahi berarti wudhunya tidak sah. Maka minggu yang lalu saya sampaikan, kalau kita melakukan amalan ibadah karena ketidaktahuannya kita, mungkin dimakruh, sah bisa. Tapi barangkali itu yang menyebabkan amal kebaikan, amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah. Harus sempurna basahnya. Wa ghuslul wajhi. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua, apa artinya mirfaqain? Apa artinya? Santai anak-anak, apa artinya? Siku. Kedua siku. Dari ujung jari sampai kedua siku, sampai siku ini harus terbasahi, tidak boleh. Nah sekarang kalau ada bulunya orang sini kan banyak bulunya biasanya. Itu bagaimana? Harus sampai ke kulit semuanya. Itu. Jadi mulai dari semua area ujung jari sampai di atas siku, kanan kiri ini harus terbasahi dengan air. Ingat, wa ghuslul yadaini, membasuh bukan mengusap. Apa bedanya? Makanya kalau pakai keran, santri ini bukan hanya jamaah, itu jangan pakai tangan kemudian diusap, tapi air ngalir itu langsung tangan itu terkena air yang mengalir, mulai dari ujung jari yang bagus sampai sini. Dari sini bisa, tapi yang bagus dari ujung jari kanan dulu baru kiri. Itu yang wajib. Nah itu beda membasuh dengan mengusap, karena fardunya wudhu ada membasuh ada mengusap. Kalau membasuh ghuslu tidak boleh hanya sekedar tangan dibasahi kemudian diusap, beda, harus air, kocoran air itu mengalirnya air sampai merata ke area ilal mirfaqain, sampai kedua siku. Paham santri? Jadi kalau paham besok ini harus dicek ulang wudhunya. Yang berikutnya fardu wudhu wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian rambut. Ini beda ini. Kalau tadi membasuh wajah sama tangan, rambut diusap. Kalau diusap cukup ambil air, basahi tangan, diusap. Itu diusap. Jadi nggak perlu kalian ambil air kemudian di ini atau keran begini. Itu namanya kuma, orang sini bilang. Ada saya waktu habis ngajar kuliah, ada mahasiswa rambutnya panjang, ketika wudhu rambutnya dikeranin langsung bocor begitu. Ya, itu namanya membasuh. Yang wajib itu mengusap. Kalau membasuh nanti songkoknya basah ya tidak bagus juga. Mengusap sebagian rambut, ya. Sebagian rambut saja sah, ya. Sebagian rambut itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang nggak punya rambut, botak, bagaimana? Ayo. Apa yang diusap? Kepalanya, di area tumbuhnya rambut diusap saja sudah. Itu yang ketiga. Atau tadi kembali ke tangan. Sekarang bagaimana cara wudhunya? Cara wudhunya orang yang tidak punya tangan. Apakah tetap membasuh tangan atau tidak? Ayo, tetap membasuh tangan enggak? Dia enggak punya tangan.
Misalnya mohon maaf buntung, biar jelas ya. Buntung dari sini sampai sini nggak ada tangannya. Kira-kira membasuh tangan ini wajib nggak? Dari mana tahu nggak itu? Harus tahu ilmunya. Tetap wajib dibasuh. Dikira-kirakan sampainya air ke area di mana di situ tumbuhnya tangan. Sini saja. Mula para bapak, para jamaah, ini saya penting kaitkan dengan tradisi kita ini. Kenapa? Ini kenapa orang Jawa itu kalau istrinya hamil, ini bukan mitos sebenarnya, ada kaitannya dengan hukum agama. Kalau istri kita itu hamil dilarang gepuk-gepuk hewan, kemarin sampai cacat, kan dilarang. Orang tua kita itu begitu kan? Ini ku ilmu nopo nih, ngati-ngati no pripun. Jadi dalilnya mboten enten. Ya. Kulo kadang lah istri kulo niku hamil, ngamuk-ngamuk lah kulo ngeleh pitik. Tapi itu enggak, yang orang tua kita itu biasanya dilarang ojo gepuk hewan sembarangan ketika istri kita hamil. Tidak ada dasarnya dalam Islam. Tapi kalau kita lacak, ternyata memang ada sumbernya dalam Islam. Lah awakmu istrine meteng hamil ojo gempuk sembarangan kewan opo ae gemet napa mawon napa malah sampai ceklek tangane sampai cacat enggak boleh. Anake iku buntung gitu. Pernah yang kita ini kalau anak-anak ini enggak tahu yang kita lahir di Jawa itu kan sering orang-orang tua begitu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika man dzalama dzulima. Sapane wong dzalama kang wis zalim sapa wong moko didolimi. Mungkin itu maksudnya orang tua kita. Barang siapa yang mendolimi hewan makhluk Allah, nanti akan didolimi, dibalas juga itu. Masuk akal juga, jangan sampai pukul hewan sembarangan, nanti anaknya cacat dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak pasti, tapi ada kaitannya dengan mandolama zulima. Jadi tadi yang keempat atau keberapa tadi mengusap sebagian. Terus tinggal dua. Wa ghusrul rijlaini yang kelima. Wa ghusrul rijlaini apa artinya? Membasuh kedua kaki. Ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Jadi kalau kalian wudu mulai dari ujung jari kaki sampai di atas mata kaki wajib basah. Kalau tidak basah sedikit pun tidak sah wudhunya. Jadi hati-hati. Jadi supaya sempurna, ya sempurna nggak bisa. Paling tidak menyempurnakan ibadah yang kita lakukan sehingga menambah kekhusyuan kita kepada Allah. Yang keenam yang terakhir wat-tartibu ala ma dzakarna. Tertib urutan-urutan tadi, niat, basuh wajah, terus apa tangan, mengusap sebagian rambut, terus apa setelah itu? Telinga. Kaki. Furudul wudu tidak masuk telinga. Ini yang perlu saya jelaskan. Makanya setelah kita tahu yang pertama apa? Yang pertama nih niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga kedua tangan sampai yang keempat mengusap, jangan membasuh. Alif huruf membasuh. Mengusap sebagian rambut. Terus yang kelima membasuh kaki sampai kedua mata. Yang keenam itulah furudul wudu, artinya anggota yang wajib kita terkena air. Pertanyaannya begini, kalian pernah nggak ketika wudu dulu diajarkan membasuh tangan dulu sebelum wudu? Pernah nggak? Membasuh telinga? Pernah enggak? Tapi kenapa tadi tidak disebutkan? Berarti nanti ada pembahasan lain. Kalau tidak termasuk 6, berarti hukumnya tidak masuk ke sunnah. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu. Setelah dibahas tentang sunanul wudu, baru disatukan bagaimana rincian dari awal sampai akhir, sehingga rangkaian ibadah kita, wudu kita itu bukan hanya menjalankan fardunya, tapi juga menjalankan sunnah-sunnah
tapi harus tahu para santri mana yang fardu, mana yang sunnah, supaya amal ibadah kita itu sah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para santri sehat-sehat, dan mudah-mudahan tanggal 27 nanti santri baru sudah siap tes untuk masuk ke Darul Falah. Saat ini Ketua Yayasan saya perlu laporkan 39 santri yang terdaftar resmi dan 10 lebih yang ambil formulir belum kembali, dan banyak yang telepon saya tadi hari ini saja 4 orang yang mau daftar. Ya sudah, sistemnya siapa yang cepat tinggal 3 kita tutup langsung. Kalau yang mau daftar lagi ya nanti tunggu setelah tes, itu pun kalau ada yang tidak jadi masuk. Kalau semua masuk semua berarti sudah nggak bisa. Mudah-mudahan semakin tahun orang itu mendaftar masuk ke Darul Falah itu mulai dari awal, supaya karena ukuran begini, kalau dari awal kita buka sebelum lulusan SD terus sudah full pendaftaran, itu berarti kedepannya kita nggak perlu susah-susah cari santri. Kalau tahun lalu saya telepon pasang spanduk, tahun ini sengaja agak diam-diam, nggak pasang spanduk, nggak nopo, kita tes kira-kira yang daftar itu memenuhi kuota atau tidak. Tapi saya yakin minggu ini saja akan melebihi kuota yang daftar. Muka kalau sampaikan kemarin Mas Beni atau beberapa jamaah yang mengkonfirmasi ke saya mau ada orang daftar, tolong secepatnya, jangan sampai kita sudah tutup duluan karena keterbatasan tempat. Dan kita doakan mudah-mudahan pertengahan bulan Juni bulan depan ini semua sarana, ranjang, kasur semuanya sudah siap sehingga santri masuk sesuai jadwal. Insya Allah berkat doa, kerjasama dan kekompakan kita semuanya, saya yakin ya pondok ini insya Allah akan langgeng sampai yaumil kiamat. Amin. Kita tidak meninggalkan hal-hal seperti ini, apa yang dibuat kita nanti untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita belum tentu menjadi anak yang soleh. Walaupun kita berdoa, kita semua harapan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, tapi belum tentu. Barangkali anak kita tidak ada yang soleh, tapi santri-santri kita menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kita, yang mendoakan, yang membangun ponpes Darul Falah. Insya Allah kita mendapatkan sedekah jariah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun cekap semangaten, walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.